Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Aurelia. Saya dari Fakultas Hukum Unpas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar hukum Indonesia. Yang pertama ada istilah pengantar hukum Indonesia. PHI adalah kepanjangan kata dari pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Yang kedua ada tujuan mempelajari PHI. Tujuan dari mempelajari PHI adalah untuk mengetahui macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kedudukan yang sama serta hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut hukum di Indonesia. Mengetahui macam-macam lembaga penyelenggaraan di Indonesia, serta prosedur dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Perbedaan PHI dan PIH. Yang pertama, PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum. Lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum, dan teori-teori hukum positif. Sedangkan PIH adalah pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. Maksud dasar-dasar ajaran hukum ini meliputi pengertian, konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pembentukannya, falsafahnya, dan lain sebagainya yang dibahas secara umum. Jadi kesimpulan dari perbedaan PIH dan PHI adalah PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum, dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Selanjutnya ada pengertian hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Selanjutnya ada pengertian tata hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah Rechtsorde. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkannya atau menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi tata hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Selanjutnya ada ius constitutum dan ius constituendum. Hukum positif atau ius constitutum adalah tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu. Adapun hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum adalah tata hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau waktu di masa depan atau waktu modern. Pengertian sistem hukum. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola. Untuk mencapai tujuan, hukum adalah merupakan suatu sistem. Artinya bahwa hukum itu adalah aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu susunan yang terdiri bagian-bagian yang terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian yang merupakan komponen yang saling berhubungan adalah saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur secara terintegrasi.
Jenis dan karakteristik sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon, yang ketiga ada sistem hukum adat, yang keempat ada sistem hukum Islam, dan yang kelima ada sistem hukum kanonik. Karakteristik. Yang pertama ada diberlakukan keanekaragaman pluralis atau hukum perdata. Yang kedua berlakunya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Yang ketiga, membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan mewadahi keanekaragaman hukum adat. Selanjutnya ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah asal mulanya hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Segala sesuatu ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Dari mana hukum itu ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi yang pertama ada sumber hukum material dan yang kedua ada sumber hukum formal. Selanjutnya ada jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, contohnya hubungan sosial. Yang kedua, sumber hukum formil adalah bentuk-bentuk hukum yang membakukan berlakunya hukum berdasar pada tata cara dan bentuk hukum yang diberlakukan, contohnya peraturan pemerintah. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Di dalamnya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua ada penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Yang kelima ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum negatif, dan ius natural atau hukum alam. Ada juga penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif dan yang kedua ada hukum subjektif. Penggolongan hukum berdasarkan isinya, hukum publik atau hukum negara itu tuh dibagi lagi menjadi 4, yaitu hukum pidana, hukum negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Yang kedua ada hukum privat atau hukum sipil. Dibedakan menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Nah ini yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formal. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat.